Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Safira Masterina dengan NPM 21410255 kelas C, mahasiswa Gizi 2021. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penilaian status gizi, hari ini saya akan melakukan food recall kepada salah satu mahasiswa Unsil jurusan Kesmas angkatan 2022. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya mahasiswa Gizi 2021. Nama saya Zara Safira Masterina. Hari ini saya izin untuk meminta saudara mengisi formulir food recall 24 jam. Apakah saudara bersedia? Baik, saya bersedia. Jika saudara bersedia, boleh saya minta identitas respondennya, mulai dari nama, umur, jenis kelamin, BB, dan TB. Nama saudara siapa? Nama saya Muhammad Fathan Mubina Sobudin. Ya, baik. Umur dan jenis kelamin laki-laki. Untuk umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki. Berat badan dan tinggi badan? Berat badan 57, tinggi badan 173. Ya, baik. Jadi, food recall ini adalah saya akan meminta saudara untuk memberitahukan kepada saya apa saja yang saudara makan dan minum selama mulai dari saudara bangun tidur sampai saudara tidur kembali. Jadi selama sehari. Tuh. Jadi pertama, untuk manfaatnya yang akan saudara dapatkan itu nanti di akhir saya akan beritahukan perhitungan intake gizi saudara sehari. Jadi saudara bisa mengetahui apakah sudah sesuai atau belum dengan nilai gizi yang seharusnya. Yang pertama, saya akan menanyakan tentang waktu dan nama makanannya. Saudara bangun pukul berapa? 4:30. 4:30, baik. Untuk makanan atau minuman yang diminum setelah bangun? Air putih. Air putih. 1,5 gelas. Ya. Untuk selanjutnya, sarapan? Jam 6, bubur ayam. Ya, baik. Untuk selanjutnya? Jam 7 saya beli kopi. Jam 7 kopi, baik. Setelahnya jam 1 saya makan nasi. Makan nasi dengan apa? Sayur, terus daging sapi. Ya, baik. Setelahnya Saya jam 3 beli bakso. 3. Baksonya isinya apa saja? Mie 3 gulung, terus bakso urat 1. Ya, baik. Selanjutnya Setelah itu saya minum lagi 12. air putih atau teh tawar? Air putih. Air putih. Apakah ada cemilan di sore hari? Tidak ada. Ya, baik. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya tentang ukuran rumah tangganya. Jadi mulai dari air putih yang pagi itu berapa gelas belimbing kita pakainya? 2. Setengah. Ya. Lalu untuk bubur ayam mangkuk seberapa besar? Mangkuk sedang. Sedang. Baik. Untuk selanjutnya setelah makan bubur ayam ada air putih itu berapa gelas? 2. Baik. Untuk kopi susunya? 1 gelas belimbing. Ya. Kemudian saat siang hari di sini ada minum air putih itu berapa banyak? 2 gelas. Ya. Lalu untuk makan siang nasi berapa centong? 2. Oke, sayur berapa sendok makan? 1. Oke, dan daging sapi seberapa besar potongannya? Kecil. Kecil. Kemudian di sini ada air putih lagi berapa gelas? 2. Ya. Untuk mie tadi 3 gulung dan bakso urat 1 biji sedang ya? Iya. Terus ada teh tawar setelah makan bakso berapa gelas? 1. Di sini juga ada cemilan pisang goreng. Itu berapa buah? 1. Ya. Kemudian terakhir di sini pada pukul 15.35 air putih berapa gelas? 2. Ya. Baik, berarti makan saudara terakhir itu pada pukul 15.35. Setelahnya saudara tidak mau makan atau minum apapun lagi? Iya. Ya, oke.
Baik, mungkin sekian untuk formulirnya. Nanti saya akan beritahukan lebih lanjut untuk perhitungannya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Ya, sama-sama. Baik, setelah bertanya makanan dan minuman apa saja yang responden konsumsi selama 1 hari, saya akan menghitung intake nilai gizi mulai dari energinya, karbohidratnya, protein, dan lemaknya. Baik, sekarang kita akan menghitung kandungan gizi pada bahan makanan yang telah dikonsumsi oleh responden selama 24 jam. Mungkin sebelumnya ada beberapa bahan makanan yang saat wawancara terlewat karena setelah ditanyakan ulang kepada responden, ada makanan yang dilupakan oleh responden. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita lihat dulu untuk ini, untuk makanan, formulir yang telah diisi. Jadi nama respondennya Muhammad Fatan Mubina Sawudin, nama enumeratornya saya sendiri yaitu Zara Safira Masterina. Lalu untuk waktu makan pukul 4.30 responden meminum air putih, pukul 6 makan bubur ayam dengan ukuran 1 mangkok sedang 250 gram. Kemudian pada pukul 6.15 mengonsumsi air putih 2 gelas belimbing 400 gram. Lalu pada pukul 6.20 kopi susu instan 1 gelas belimbing 200 gram. Lalu pada pukul 11 air putih lagi 1 botol sedang 600 gram. Lalu jam 12 makan nasi tumis kol dan gepuk daging sapi dengan ukuran nasi 2 centong nasi, tumis kol 1 sendok makan, dan gepuk daging 1 potong kecil. Dengan gramnya 100, 15, dan 50. Kemudian pada 12.15 meminum air putih sebanyak 1 gelas belimbing 200 gram. Kemudian mie bakso pada pukul 15, mie-nya 3 gulung, baksonya 1 biji sedang. Itu gramnya 150 dan 15. Kemudian pada 15.15 minum teh tawar dengan ukuran 1 gelas belimbing 200 gram. Kemudian 15.30 pisang goreng 1 buah besar dengan ukuran 100 gram. Kemudian 15.35 yang terakhir yaitu air putih 2 gelas belimbing 400 gram. Kebetulan pada hari kemarin responden tidak memakan apapun lagi setelah 15.35. Jadi kita stop di 15.35 air putih. Selanjutnya saya membuat tabel kandungan gizi pada Futricol Fatan Mubina. Ini nanti kita akan isi dengan perhitungan yang akan kita laksanakan sekarang. Baik, langsung ke hitungannya. Jadi di sini ada rumus menghitung kandungan gizi dari bahan makanan. Ini KGIJ sama dengan BIJ per 100 kali GIJ kali BDJ per 100. Dengan keterangan KGIJ merupakan kandungan zat gizi dari bahan makanan dengan berat C. Lalu BJ merupakan berat bahan makanan dalam gram, GIJ merupakan kandungan gizi dalam 100 gram BDD bahan makanan, dan BDDJ merupakan persentase bahan makanan yang dapat dimakan. Di sini saya mengambil contoh kopi susu. Kopi susu itu 200 gram. Kopi susu itu gram. Nah, kita hitung pertama energinya. Berarti dalam 200 gram per 100 kali. Nah, untuk GIJ ini kita bisa lihat di tabel komposisi pangan Indonesia yang ini dalam bentuk filenya. Nih, tinggal kita cari
kopi susu. Atau kalau tidak mendapatkan yang detail, kita kopi saja. Jadi kopi bubuk instan. Di sini energinya 129. 129 dikali BDD-nya itu, lihat juga di tabel, yaitu paling ujungnya ini 100, berarti 100 per 100, maaf. 100 per 100. Ini 0. Nah, lalu kita hitung 200 per 100 berarti 2 kali 129 kali 1. Hasilnya 2, 5, 8. Kemudian lanjut kita ke karbohidrat. Hal yang sama, 200 per 100, karena jumlahnya masih sama. Yang beda hanya di GIJ. Jadi kita lihat yang di tabel komposisi pangan, yang karbohidrat. Tadi bubuk, ini protein, energi. Ya. Karbohidrat itu sebesar 35. Kali 100 per 100. Jadi 2 kali 35 kali 1 sama dengan 70. Terus lanjut ke protein. 200 per 100 kali 3, bukan 35 ya, maaf. Karena di sini sudah menghitung protein, jadi bukan 35 lagi. Oke, kita lihat lagi. 12,3. 12,3 kali 100 per 100 sama dengan 2 kali 12,3 kali 1 sama dengan 24,6. Dan yang terakhir kita menghitung lemak. Lemak juga sama, 200 per 100 kali, kita lihat lagi ke tabelnya, lemak 0,5. 0,5 kali 100 per 100. 2 kali 0,5. Ini maaf, 0,5, bukan 10 ya. 0. Nah. 0,5 kali 1 sama dengan 1. Nah, untuk satuannya yang ini kalori, energi, dan sisanya adalah gram. Gram, ini gram, dan ini gram. Seperti itu. Jadi, tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana cara menghitung kandungan gizi pada bahan makanan. Sekarang, saya sudah menghitung seluruhnya. Ada di bawah sini. Nah, jadi di sini air putih memang kita tidak hitung ya. Tidak hitung asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kita hitung selain air. Tuh. Terus di sini ada bubur ayam 250 gram. Dari tabel komposisinya segini buat energinya. Jadi hasilnya 397,5. Lalu untuk karbohidrat 15,05.
hasilnya 37,635. Untuk BDD-nya, untuk seluruh makanan di sini kebetulan semuanya 100, jadi bisa kita abaikan ya, jadi 1 saja. Hanya ini dan ini yang kita perhatikan. Tuh, lalu ini 11,48, hasilnya 28,7, ini 5,16, hasilnya 12,9. Kemudian kopi susu yang telah dicontohkan tadi ini hasilnya seperti ini. Kemudian nasi 100 gram. Jadi sebenarnya bisa kita abaikan juga ya yang depan dan belakangnya. Jadi hanya ini yang dilihat. 180, 39,8, 3, dan 0,3. Kemudian untuk tumis kol di sini ada 15/100, jadi hanya sedikit. Jadi 48 tuh jadi 7,2, 2,6 jadi 0,39, 1,4 jadi 0,21, dan 4,2 jadi 0,63. Selanjutnya gepuk daging sapi 50 gram, 193 jadi 96,5, 7,8 jadi 3,9, 22,6 jadi 11,3, 7,9 jadi 3,95. Kemudian untuk mie 74,5 jadi 11,75, 16,4 jadi 24,6, 5,3 jadi 7,95, 3 jadi 4,5. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa di tabel komposisi pangan itu tidak semua bahan makanan ada. Jadi di sini juga saya mengambil bahan makanan yang mendekati. Seperti itu, lalu lanjut ke bakso urat 202 jadi 30,3, 7,58 jadi 1,137, 12,41 jadi 1,8615, 13,16 jadi 1,974. Kemudian untuk teh tawar di sini 200/100, jadi bisa kita hitung ini 2, jadi tinggal dikali saja 2 kali 2 99, 598, 2 kali 5 9 jadi 118, 2 kali 2 4,1 jadi 48,2, 2 kali 3 5 jadi 7. Lalu untuk pisang goreng yang terakhir ya, ini bisa anggap 1, ini bisa anggap 1, jadi tetap 295, 295, 66,9, 66,9, 2,3, 2,3, 2,1, dan 2,1. Kemudian, setelah menghitung itu, kita masukkan kepada tabel kandungan gizi food recall tadi. Ini kita masukkan yang energinya, kita masukkan karbohidratnya, kita masukkan proteinnya, dan kita masukkan lemaknya. Jadi air putih sudah saya jelaskan tadi tidak dihitung, jadi tidak ada, kosong. Dilanjutkan ini kopi susu instan, terus nasi, tumis kol, gepuk daging sapi, mie bakso, teh tawar, dan pisang goreng. Jadi total ada 10 makanan yang kita hitung. Lalu ditotalkanlah asupan sehari, energinya berapa, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, dan lemaknya berapa. Nah, jadi di sini untuk satuan energi kita pakai kalori, sedangkan karbohidrat, protein, dan lemak itu kita pakainya gram. Jadi di sini totalnya 1974,25 kalori, atau bisa disederhanakan menjadi 1,9 kilokalori. Lalu karbohidrat 362,362 gram. Kebetulan ini angkanya sama, jadi seperti itu. Terus 128,12,15 untuk total protein. Ini gram juga. Lalu ini 34,354 untuk lemak. Ini gram juga. Nah, kemudian ini mungkin opsional ya. Jadi setelah kita tahu berapa asupan harian responden, kita bisa melihat apakah sudah sesuai atau tidak untuk kebutuhan tubuhnya. Bisa menggunakan BMR. BMR ini bisa dihitung dengan rumus, ada rumusnya. Atau bisa juga langsung menggunakan kalkulator kebutuhan kalori. Ada di website Hello Sehat. Saya menggunakan ini. Nah, di situ memasukkan usia, BB, dan tinggi badan. Nah, dapatnya BMR responden ini 1587,39
kilokalori. Ya, jadi sebenarnya sudah memenuhi ya. Sudah lebih, jadi di sini 1974, di sini hanya membutuhkan 1587. Tapi di sini kan mungkin belum termasuk aktivitas fisik ya, karena hanya usia BB dan TB saja. Jadi bisa jadi tidak akurat juga. Karena kebetulan responden di sini hanya hanya makan atau minum sampai pukul 15.35, jadi tidak full sampai makan malam. Oke, baik. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk perhitungan bahan makanan food recall dari responden Muhammad Fatan Mubina. Mohon maaf mungkin kalau misalnya ada kesalahan perhitungan atau penjelasannya. Sekian dari saya, kita lanjutkan ke penutup. Baik, tadi kita sudah menghitung asupan gizi sehari saudara Muhammad Fatan Mubina, yaitu sebesar. Nah, sekian dari saya untuk memenuhi tugas akhir ini. Semoga nilai yang saya dapatkan nanti memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.